やるか。Halo semuanya, balik lagi di channel Lalajo Anime. Pada kali ini Mimin bakal rangkum anime yang berjudul The God of High School. Tokoh utama dalam anime ini adalah Jin Mori. Ia tinggal di Korea Selatan bersama kakeknya Taijin. Keahlian bela dirinya yaitu taekwondo. Tanpa lama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan 3 orang pria yang sedang bersantai di pulau kecil. Mereka berencana menghancurkan karir menteri muda, yaitu Park Mu-jin, dan ingin menguasai Korea. Sesaat lautan surut dan angin kencang datang, tiba-tiba sesuatu muncul dari langit dan menimpa mereka. Shin berpindah ke kantor Park Mu-jin. Ia berencana memulai acara turnamen God of High School, singkatannya GOH. Mori bermimpi bertemu dengan kakeknya. Ia memintanya untuk sekolah yang rajin dan memiliki banyak teman. Lalu Mori terbangun dan melihat foto kakeknya dulu. Saat Mori melihat jam, ia langsung bergegas pergi dengan menaiki sepeda. Ia hampir menabrak nenek dan kucingnya. Orang-orang sangat antusias dengan acara GOH. Di jalan, Mori merasa lemas karena dia belum makan. Tiba seorang berkendara motor berlaju kencang. Ternyata dia mencuri tas si nenek itu. Karena merasa kasihan, ia pun mengejarnya. Tanpa sengaja, Mori menabrak seorang cewek yang sedang melihat om-om berotot. Ia meminta maaf dan melanjutkan pengejarannya. Karena tidak terima, ia melempar Mori sampai terjungkal. Namun setelah mendengar perkataan Mori, ia pun ikut membantu mengejarnya. Dengan gayanya, ia melompat dan siap menyerang. Namun sayangnya, ia lebih dulu menabrak papan rampu. Lalu datang seorang pria menghentikan pencuri itu. Disitulah mereka semua bertemu. Babak penyisihan GOH pun dimulai. Terlihat banyak orang yang ikut serta. Mori berterima kasih dan memperkenalkan diri. Turnamen ini memperbolehkan segala aliran bela diri, tidak membatasi waktu dan senjata. Pemenang ditentukan dengan mengalahkan lawan atau membuatnya menyerah. Para peserta berkumpul lalu wasit menjelaskan fungsi gelangnya. Ialah untuk mengamati kesehatannya masing-masing. Seberat apapun luka itu, mereka akan tetap menyembuhkannya. Siapapun yang menang, permintaannya akan dikabulkan. Pertarungan pun dimulai. Lalu mereka memperlihatkan skillnya. Setelah Mori menghajar peserta lain dengan taekwondo, ada seorang lagi yang ingin dia hajar, yaitu pria berambut pirang. Tiba-tiba, peserta yang terlambat datang, ia langsung menghajar peserta lain. Mira mencoba menyerangnya, namun dia bisa menahannya. Dengan santainya, Mori mengambil pedang dan melorotkan celananya. Karena kesal, dia menendangnya hingga terpental. Sesaat Mori pun ikut menyerang. Saat perjalanan pulang, Mira merasa kesal karena Mori terus melihatnya dan menyebutnya gorila betina. Mori menanyakan kenapa mereka mengikuti turnamen GOH. Alasan Dewi adalah ingin uang. Lalu alasan Mira, ia ingin membangkitkan dojo berpedang keluarganya. Di sana Mori penasaran dengan pedangnya. Tanpa sengaja, ia menjatuhkannya. Karena kesal, Mira langsung menampar Mori. Saat Mira mencari pedangnya, ia teringat masa lalunya dan memutuskan untuk mencari penerus yang kuat. Mori datang dengan membawa senter untuk membantunya. Tiba-tiba Dewi datang dengan senter lebih besar yang ia pinjam di tempat kerjanya. Keesokan hari di tempat turnamen, saat Mori sedang enak tidur, ia didatangi San Seok. Gamdo berniat menghentikannya.
Tiba-tiba Mori bangun menyelamatkannya. Pertandingan pertama pun dimulai dari grup A. Mira, Mori, Dewi dengan mudah mengalahkan lawannya. Sebelum Gamdo ke arena, ia berterima kasih karena Mori telah menyelamatkannya. Pertandingannya melawan Manseok pun dimulai. Gamdo langsung menyerangnya dan membuat Manseok keluar arena. Karena Gamdo cukup kuat, Manseok mulai menggunakan satu tangannya. Ia menghajarnya habis-habisan. Dalam sesaat, Gamdo memfokuskan pikiran untuk membuka bagian jiwanya. Itu adalah inti dari Taiji, serangan Yin dan Yang. Namun Manseok dapat menahannya dan membuatnya terpental. Lalu menyuruhnya meminta maaf. Karena Gamdo tidak mau menuruti Manseok, ia mematahkan tangannya. Mori datang menghajarnya. Lalu para panitia menghentikan Mori. Saat ia diberitahu perbuatannya adalah pelanggaran, tiba-tiba Manseok bangun dengan aura yang berbeda. Tetapi Mori dengan mudah mengalahkannya. Lalu Park Mu-jin datang menghentikannya. Ia mengatakan Mori terkena hukuman turnamen, dilanjutkan dengan sesuai rencana. Di tempat lain terlihat kelompok yang bernama Nok mendengarkan siaran pertandingan GOE. Di ruang rawat, Gamdo mengalami kelelahan fisik dan mental. Manseok mengalami depresi. Mereka tidak bisa melanjutkan pertandingan. Sesaat Mori akan diberi hukuman, Park Mu-jin melihat data Mori. Ia terkejut karena kakeknya adalah Jin Taijin. Mira melawan Miseon. Mira dibuat babak belur olehnya, namun Mira memenangkan pertandingan. Lalu Mori didatangi Park Mu-jin. Ia menghukum Mori dengan melawan salah satu panitia, yaitu Ki. Jika menang, maka ia bisa melanjutkan turnamen pertandingannya. Sebelum pulang, Park Mu-jin memberikan buah-buahan. Saat sampai, Mori memakan buah seperti persik. Tiba-tiba ia terkapar. Keesokan harinya, Dewi menemui temannya yang sedang sakit. Ia akan mencoba obat baru, namun membutuhkan banyak uang. Saat bekerja, Dewi dijaili temannya, namun ia menghiraukannya. Setelah itu, Dewi bertarung dengan baik. Ia hampir kalah saat melawan baik karena ia menyerang ke 12 titik yang berbeda. Karena teringat perkataan temannya, Dewi bangkit dan mengalahkannya. Pertandingan selanjutnya adalah Mori, namun ia masih terkapar di rumahnya. Sesaat ia melihat bayangan para dewa, kemudian terbangun. Saat pertandingan dimulai, Mori dengan cepat mengalahkannya. Karena kesal, Ki pun mengeluarkan karunia-nya. Namun ia dihentikan dengan teman-temannya. Park Mu-jin mengira Mori adalah anak dari Jin Taijin, si anak macan. Saat sedang berjalan, mereka dihampiri pria. Ternyata ia mengajak Mira menikah. Mira pun menerimanya. Mori datang menanyakannya. Mira serius akan menikah dan meninggalkan turnamen. Ia menelpon Dewi untuk membantunya membatalkan pernikahannya. Di tempat pernikahan, si paman meminta untuk membatalkan pernikahannya karena Mira masih anak-anak. Lalu datang Mira mengatakan demi masa depan aliran pedang cahaya bulan, ia memilihnya. Saat Mori ingin masuk, ia ditahan oleh penjaga, namun tidak menyerah agar bisa masuk. Tiba-tiba Dewi datang membantunya. Pria itu langsung menyerang mereka dengan pedangnya, tetapi Dewi bisa menahannya. Mori menghampiri Mira untuk meyakinkannya lagi. Lalu Mira menyerang Mori. Tanpa sengaja ia memukul pamannya. Saat meminta membatalkan pernikahannya, tiba-tiba pria itu mengeluarkan karunia. Mira dengan mudah mengalahkannya. Di pinggir jalan, saat mereka mengobrol, pria itu mencuri pedangnya Mira. Dewi melihat temannya tidak sadarkan diri. Karena frustasi, orang yang biasa mengganggunya dihajar habis.
Mori terlambat datang melihat pertandingan Mira dan Dewi. Saat membuka pintu, Mori sangat terkejut karena Dewi menghajar Mira tanpa ampun. Setelah pertandingan, Mori menjenguknya. Tandingan final mereka bertarung hampir seimbang. Setelah Mori merasakan pukulan yang sama dengan Mira, ia bertarung lebih serius melawannya. Di rumah sakit, Mira melihat seseorang telah mati. Ternyata dia temannya Dewi. Karena alasan ingin mengobati temannya, ia mengajar Mori sampai tumbang. Tiba-tiba Park Mu-jin datang, mengatakan temannya telah meninggal. Mereka berdua berdiri lagi dan melanjutkan pertarungan. Mira datang menyemangati Dewi dan memberikan surat dari temannya. Ia mengatakan bertarunglah demi dirinya sendiri. Lalu pertandingannya pun dimenangkan oleh Jin Mori. Scene berpindah ke hutan Jin Taijin bertemu dengan kelompok yang bernama Nok. Pemimpin kelompok mengeluarkan pedang besar untuk menyerang Taijin. Setelah itu, mereka menyanderanya. Setelah pertandingan selesai, mereka menganalisis semua rincian pertandingan. Salah satunya adalah sang kunci. Park Mu-jin memanggil semua anggota The Six. Saat di mall, Mira bertemu dengan penyiar Sim Bong-sa. Ia mengatakan Mira belum mengeluarkan kemampuannya yang sebenarnya. Mira harus menaruh perasaan ke dalam pedangnya. Setelah itu, Sim Bong-sa bertemu dengan musuh yang memakai pakaian badut. Lalu, inilah semua anggota The Six. Mira dan Dewi menemui Mori di rumahnya. Mereka melihat foto kakeknya dan Mori saat kecil. Setelah itu, mereka berangkat ke turnamen GOH nasional. Sebelum pertandingan, mereka melihat berita ternyata Sim Bong-sa telah meninggal. Pertandingan pertama dimulai dengan tim Mori melawan tim Gidong. Mori berniat memperlihatkan teknik barunya, totokan, yang menarik kekuatan terpendam. Namun Mori menotok titik yang salah sehingga ia tidak bisa bergerak. Pertandingan selanjutnya dimenangkan oleh Dewi dan Mira. Di apartemen, Ki diserang anggota Nok. Dialah yang membunuh Sim Bong-sa serta istri dan anaknya. Lalu Ki bangun dan menyerangnya. Tiba-tiba anggota Nok lain datang memojokkannya. Sesaat anggota Nok meledakkan diri. Park Mu-jin memanggil Mori untuk memberitahu ada ledakan dahsyat di Gangwon yang mungkin menyebabkan Jin Taijin meninggal. Mori tidak percaya. Di taman, Mori ingin menjadi lebih kuat agar bisa mencari kakeknya. Lalu datang Park Ipyo. Ia menguji Mori dan bercerita tentang masa lalunya Jin Taijin. Ia mengatakan ia adalah teman kakeknya. Jin memberikannya buku milik Taekyon yang berisi teknik-teknik bertarung. Di tempat lain, Ki sangat marah karena Park Mu-jin membiarkan Sim Bong-sa terbunuh bersama istri dan anaknya. Ternyata istri dan anak Sim Bong-sa masih hidup. Yang mereka bunuh adalah tiruannya. Saat mengambil uang koin, Ki bertemu dengan Dewi. Ia ingin bisa mendapatkan karyok. Sebagai gantinya, ia akan membuatkan makanan setiap hari. Park Mu-jin mengumpulkan para anggota, mengizinkan komisaris melepas gelang limiter. Jika bertemu Nok, mereka harus melawannya sekuat tenaga, karena ini adalah perang. Mori melihat fotonya dan mengingat masa lalu saat kakeknya pergi. Tiba-tiba Mira dan Dewi datang mengucapkan ulang tahun. Mereka merayakannya dengan makan-makan di atap bangunan. Mereka bertekad akan memenangkan turnamen GOH nasional.
Keesokan hari Mori melihat surat di rumahnya. Ternyata itu adalah peta di mana Jin Taijin disandra. Ia pun berangkat menuju lokasi tersebut tanpa memberitahu Mira dan Dewi. Mira kewalahan karena orang yang bertarung dengannya ternyata memakai pedangnya. Ia sempat berhasil menyerang dan mendapatkan kembali pedangnya. Namun pedang itu kembali ke tangan orang yang diakuinya. Saat Mira terkena serangan, ia melihat bayangannya, tiba-tiba keryoknya keluar. Lalu memenangkan pertandingan. Sesampainya di lokasi, Mori melihat kakeknya tergeletak. Namun itu adalah jebakan. Seketika orang itu meledakkan diri. Mori bertahan oleh lawannya. Ia melihat anggota Jeju tergeletak dan orang yang berada di turnamen adalah kelompok Nok. Karena kesal, Mori menotok tubuhnya. 1 jam ke depan ia tidak akan merasakan apapun. Setelah itu Mori kembali ke arena dan bertarung. Ia mengalahkannya sama seperti orang yang berada di lokasi tadi. Ipyo mengingat kejadian saat temannya bertarung dengan jegal Taik sampai kakinya patah. Karena tidak terima, Ipyo pun menghajarnya. Park Mu-jin dan tim A sedang membicarakan masalah yang berkaitan dengan kelompok Nok. Mereka ingin memanfaatkan kekuatan Jin Taijin. Ia menawarkan jika tim A menang, maka dia akan memberikan informasi. Lalu di pertandingan Dewi melawan Sungkoh. Ipyo menyuruhnya untuk berhenti, namun ia tidak mau karena apapun hasilnya, ia tidak akan menyesalinya. Di ruangan lain, Park Mu-jin bertemu dengan pemimpin Nok. Ia mengeluarkan lagi kekuatan yang sama saat bertarung dengan Jin Taijin. Ia mengarahkannya ke arena turnamen. Namun Park Mu-jin menahannya. Pertandingan Mori dan Ipyo pun dimulai. Ipyo memperlihatkan kelemahannya Mori. Dia pun meniru jurus milik Mira dan Dewi, lalu mengeluarkan jurus barunya. Lalu kembali ke pertarungan Mu-jin. Pemimpin Nok melanjutkan serangan dengan memanggil dewa. Di atap gedung salah satu anggota The Six dan temannya memainkan musik. Ia pengguna harta nasional. Seohal yang sampai pedang itu pun hancur. Sesaat Ipyo akan kalah, ia mengingat Mori saat masih kecil. Tiba-tiba suasana berubah. Ternyata Ipyo adalah sang kunci. Ketika zaman mitologi kuno, rubah ekor 9 diangkat menjadi penjaga dewa. Karena merasa terhianat, ia menggunakan kekuatannya menghancurkan setengah bagian surga, lalu turun ke bumi untuk beristirahat. Serangan Mori tidak mempan terhadap Ipyo yang sekarang. Sesaat serangan Ipyo hampir mengenainya. Ia sekilas melihat bayangan seorang memegang tongkat. Lalu mereka mengakhirinya, pertandingan pun dimenangkan Jin Mori. Setelah itu Mori menjenguknya di ruang rawat karena ingin membicarakan tentang kakeknya. Di tempat lain, Jeon juga termakan kekuatan energinya. Ia menyerang jegal Tae. Tiba-tiba pelayannya datang dan terseret ke pertarungan. Saat 2 teman Ipyo akan diserap, ia dihentikan pelayannya. Namun jegal melenyapkannya setengah tubuhnya. Ternyata temannya Ipyo kehilangan kaki dan tangannya. Sontak membuat Ipyo mengamuk dan menghajarnya. Di luar ruangan, pimpinan Nok muncul. Ia membuka gerbang menuju kota, lalu muncul sosok hitam yang berubah menjadi patung dewa. Saat Ipyo menghajar jegal Tae, ia termakan kekuatannya dan mengeluarkan kuncinya. Sesaat monster akan menyerang Park Mu-jin, memindahkan mereka ke dimensi lain. Ternyata jegal Tae juga terbawa ke dalamnya. Ketika Park Mu-jin akan diserang,
Ia dibantu anggota The Six lain, namun ia sudah tidak kuat lagi. Sesaat patung menghantam kota. Anggota The Six datang dan memindahkan semua orang di Korea. Lalu ia menghancurkan patung dewa tersebut membuat ledakan besar. Mori dan lainnya kembali dari dimensi lain, ia tertangkap oleh jegal. Setelah memakan kuncinya, ia pun berubah dan menyerang mereka. Namun kekuatannya meningkat pesat. Mori tidak ingin menyerah dan melampaui batasannya. Ketika serangan akan mengenainya, tiba-tiba datang Dewi. Sesaat ia melihat bayangan para dewa dan berubah menjadi Sun Gokong. Setelah Mori menyerangnya, ia masih belum menyerah. Lalu Mori memanggil awan hitam, menyambarkan petir kepadanya. Melihat Mori, Park Mu-jin mengetahui bahwa kekuatannya bukanlah pinjaman. Saat ini dialah dewa itu sendiri. Ketika mengobrol, Mori merasa kesakitan. Lalu kebencian jegal keluar. Meski babak belur, mereka berempat pun bertarung sampai mereka mengalahkannya. Pertarungan diakhiri dengan jurus Mori. Setelah itu datang seseorang memarahinya dengan menyebutnya dengan kera bodoh. Dia adalah Kim Ung-yeo, nenek moyang para manusia dan juga anggota The Six. Dia akan mengabulkan permintaan apa saja, namun tidak bisa menghidupkan orang mati. Sesaat Mori ingin meminta permintaan, ia melihat teman-temannya yang terluka setelah pertarungan. Lalu dia meminta semua orang yang terluka bisa disembuhkan. Setelah mengabulkan permintaan, tubuh Ung-yeo menjadi kecil karena ia terbangun lebih awal. Ia mengatakan kakeknya masih hidup. Meski lemah, dia masih merasakan kehadirannya. Mori yang mendengar hal itu merasa lega. Park Mu-jin dan para komisaris akan merebut negara itu dengan pemilihan presiden selanjutnya. Setelah Mori terbangun dari tidurnya selama 3 hari, Mira menceritakan perkataan Ung-yeo, manusia tidak bisa membunuh dewa. Itu adalah batasan dewa yang takut akan kekuatan manusia. Saat kekuatan kunci dilepaskan, tabu itu akan hancur. Menurut Ung-yeo, ingatan Mori telah disegel. Untuk membukanya, ia harus pergi ke kampung halaman Saiten Taishi. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Di dalam penjara, Jin Taijin mengatakan Jin Mori itu kuat. Dia bisa menang melawan dewa maupun melawan takdir, bahkan melawannya. Dan cerita pun tamat. Itulah alur cerita anime The God of High School. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kalau ada kritik, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.